Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 16 Juli 2024. Sarma Gus CSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat meskipun di sana dia melakukan paling banyak mujizat. Dia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. 3 kota disebut secara khusus oleh Yesus dalam kutipan Injil tadi. Korazim, Kapernaum, dan Betsaida. 3 kota ini adalah kota-kota yang terletak di sekitar Danau Genesaret atau Danau Galilea. Dan rupanya Yesus sering melakukan mujizat di kota-kota itu. Dia mengajar dan banyak orang mengikuti dia di sana. Ketika Yesus mengecam ketiga kota itu, kemarahannya bukan terutama karena dia merasa sakit hati akibat perlakuan orang-orang di 3 kota itu, melainkan karena kesedihan akan nasib ketiganya. Nasib yang akan menimpa ketiga kota itu. Korazim, Kapernaum, dan Betsaida telah berulang-ulang kali menyaksikan mujizat Yesus. Dan mujizatnya selalu dimulai dengan pengajaran tentang kerajaan Allah. Tetapi mereka tidak bertobat. Artinya, meskipun menyaksikan begitu banyak karya-karya kebaikan, pengajaran, mujizat dari Yesus, mereka tidak tergerak untuk bertobat. Mereka tetap tegar tengkuk. Seakan segala sesuatu yang Yesus lakukan itu ibarat angin lalu belaka. Andai kata mujizat yang sama dilakukan Yesus di sana, itu terjadi di Tirus dan Sidon atau Sodom dan Gomora, niscaya mereka pasti bertobat. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dosa dari 3 kota ini, Korazim, Kapernaum, dan Betsaida, adalah dosa ketegaran hati. Dan ketegaran hati inilah yang menyebabkan pada akhirnya nasibnya celaka. Karena itu Yesus katakan, celakalah. Yesus menyesal karena sesungguhnya mereka tahu apa yang baik dan benar, tapi mereka tidak melakukannya. Tirus, Sidon, Sodom, dan Gomora juga berbuat kejahatan, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Sementara Korazim, Kapernaum, dan Betsaida tahu apa yang baik dan benar, namun mereka terus saja hidup di dalam kejahatan, hidup dalam ketegaran hati dan tidak bertobat. Karena itu tanggungan ketiga kota itu lebih berat daripada tanggungan Tirus, Sodom, dan Gomora. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa pesannya untuk kita? Saudari-saudara, mungkin saja sama dengan ketiga kota itu.
kita juga memiliki ketegaran tengkuk. Tidak mau bertobat, meskipun tahu apa yang benar dan yang baik, tapi memilih tidak melakukannya. Karena seringkali kita juga tidak melakukan bukan apa yang baik, apa yang kita tahu sebagai benar, tapi kita melakukan apa yang jahat, yang tidak berkenan pada Tuhan. Selayaknya saudara-saudari berkaca dari firman Tuhan hari ini, kita berbenah diri, kita rendah hati, kita berkaca untuk kembali ke jalan yang benar, sebab Tuhan menghendaki keselamatan kita dan bukan kecelakaan kita, bukan kebinasaan kita. Semuanya ada pada tangan Anda, saudara-saudari. Tuhan yang penuh kasih sudah menyampaikannya dengan tulus. Tinggal apakah kita mau memilih untuk bertobat supaya tidak celaka pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan mengetahui apa yang baik dan benar. Kuatkan kami agar berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Sangkalah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52. Tuhan memberkati.